Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membuat simulasi yaitu kriptografi Alkindi serta implementasinya menggunakan Python 3. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode enkripsi substitusi sederhana, yang kedua itu metode enkripsi transposisi atau ALCOP, dan yang ketiga yaitu metode enkripsi komposit atau Attamiyah al-Murakkabah. Nah, ini untuk metode yang pertama dulu, yaitu metode 1, yaitu metode enkripsi substitusi sederhana. Nah, ini yang enkripsinya dulu. Jadi sebelumnya enkripsi itu tuh dia membuat pesan rahasia dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini kita mengimport sistem randomnya. Ini kemudian abjad seperti biasa, letters dari A sampai Z. Kemudian ini pesan yang akan dienkripsi itu ini pesannya itu cabai merah di dapur. Nah, ini my key-nya itu kata kuncinya atau kata kunci si enkripsinya. Nah, ini mode yang pertama itu untuk mode enkripsi dulu. Ini untuk logikanya, kasih kode programnya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan kalau yang bagian ini itu mendefinisikan si enkripsinya nanti terhadap pesan yang ingin dienkripsi, yaitu cabai merah di dapur. Kode programnya. Kemudian setelah di save kita coba running. Nah, ini pesan yang terenkripsinya. Jadi dari pesan cabai merah di dapur ini adalah pesan yang terenkripsi atau pesan rahasianya. Nah, begitu juga sebaliknya, kita dapat membuat dari pesan yang terenkripsi ini menjadi pesan yang dekripsi atau pesan dekripsi itu ini kode programnya. Nah, dekripsi itu membuka pesan rahasia sehingga pesan yang tadi itu bisa dibaca. Jadi sebaliknya itu. Ini kode programnya kurang lebih sama seperti tadi, cuma di sini kita modenya itu mode dekripsi atau mode yang akan membuka pesan rahasia tersebut. Nanti di sini di logika inputnya yang akan dipakai adalah si input atau definisi si dekripsinya. Nah, setelah itu kita dapat merunning. Nah, dari pesan ini kan pesan ini yang tadi yang terenkripsi. Kemudian kita coba dekripsi atau membuka pesannya. Nah, ini pesan terdekripsinya jadi terbaca, yaitu cabai merah di dapur. Seperti itu. Ini untuk metode yang enkripsi dan dekripsi substitusi sederhana. Nah, kemudian setelah itu kita beralih ke metode yang kedua, yaitu metode enkripsi dan dekripsi untuk yang transposisi atau ALCOP. Nah, kalau yang di transposisi itu artinya kita merubah posisi hurufnya. Jadi merubah posisi hurufnya dalam studi kasus yang sudah dijelaskan di buku. Ini kuncinya itu ada 8 kotak atau 8 karakter. Untuk my message-nya atau si pesan yang akan dienkripsi itu sama, yaitu cabai merah di dapur. Nah, ini untuk kode programnya. Untuk yang bagian metode enkripsi transposisi, jadi dia merubah posisi huruf. Setelah di set kita dapat merunningnya. Nah, ini adalah pesan terenkripsi dari sini sampai sini. Nah, dari pesan ini yang pesan terenkripsi kita dapat mendekripsi atau membuka pesan rahasia tersebut sehingga bisa dibaca gitu dengan kode program yang dekripsi transposisi ini. Nah, ini untuk metode dekripsi transposisinya sama, kata kuncinya itu ada 8 kotak. Kemudian ini pesan yang akan didekripsi atau dibuka pesan rahasianya adalah ini yang tadi. Kemudian kita akan memberi logika di sini atau
pada program logika dengan if dan definisi. Untuk yang deskripsi transposisi, ini adalah descriptive message atau mendefinisikan deskripsi, pesan deskripsi. Nah, setelah itu kita save, kemudian di running. Nah, ini dari pesan yang terenkripsi tadi, yang ini ketika di running maka kita akan mendapatkan pesan yang sudah didekripsi atau pesan rahasia yang dapat dibaca, yaitu sel merah di dapur. Ini untuk yang dekripsi, enkripsi dan dekripsi metode transposisi atau alcohol. Nah, kemudian untuk metode yang ketiga atau metode yang terakhir adalah metode enkripsi dan dekripsi komposit atau atamina al-muraqabah. Jadi untuk metode komposit ini adalah penggabungan dari metode-metode sederhana yang tadi. Jadi kita akan menggabungkan metode substitusi dan metode transposisi yang tadi. Ini yang pertama itu untuk enkripsi kompositnya terlebih dahulu. Kita akan memantau sistem random, kemudian ditulis abjadnya dari A sampai Z. Kemudian ini masih sama, pesan yang akan dienkripsi adalah sel merah di dapur. Ini kata kuncinya. Nah, ini modenya mode enkripsi atau membuat pesan rahasia dari pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan itu adalah tabel merah di dapur. Ini untuk logika kode programnya. Nah, ini kita akan menggabungkan metode transposisi di sini. Ini sudah ada metode transposisi seperti tadi. Nah, setelah itu, setelah di save, untuk metode yang transposisi tadi masih sama. Ini MyKey-nya atau kata kuncinya adalah 8. Ini pendefinisian kode programnya. Kemudian run. Nah, dengan menggunakan kata kunci yang ini, maka terdapat pesan terenkripsi dari sel merah di dapur adalah seperti ini untuk yang tahap 1. Nah, untuk yang tahap 2, transposisi ini, pesan terenkripsinya adalah yang di bawahnya. Nah, kemudian kita dapat merubah pesan terenkripsi ini keduanya dengan metode dekripsi komposit atau atamina al-muraqabahnya. Jadi kita akan membuka pesan rahasia ini menjadi pesan yang biasa yang dapat dibaca. Nah, ini untuk ada program yang dekripsi kompositnya. Ini metode dekripsi komposit. Ini ada dekripsi transposisi. Nah, di sini kita modenya itu adalah mode dekripsi atau mode membuka pesan rahasia. Ini ada dekripsi substitusi, ini juga ada dekripsi transposisi. Jadi sesuai dengan teori yang tadi, bahwa metode komposit itu adalah penggabungan dari metode sederhana, itu substitusi dan transposisi. Kemudian di sini di metode deskripsi transposisi juga kita mendefinisikan bahwa kita akan mendekripsi pesan atau membuka si pesan rahasianya. Begitu juga untuk metode yang dekripsi substitusinya, kita mendefinisikan dekripsi pesan yang akan dibaca. Dan setelah itu kita run. Nah, di sini didapatkan bahwa pesan yang terenkripsinya itu adalah ini, pesan rahasianya menggunakan kunci yang ini sesuai dengan kode programnya, dan pesan terdekripsinya tahap 2 itu ini sesuai dengan pesan yang dapat dibacanya, pesan awalnya, yaitu sel merah di dapur. Nah, ini untuk yang metode enkripsi komposit, metode enkripsi dan dekripsi
Al-Basit atau Tamyiz Al-Muraqabah. Nah, mungkin sekian untuk kriptografi Alkindi serta implementasinya menggunakan software Python 3. Dari saya, aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.